Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delinda Diwani Zakiatul Fikriya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI alias ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada periode klasik. Harun Nasution membagi perjalanan sejarah Islam secara umum ke dalam 3 bagian besar, yaitu periode klasik yang dimulai pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, yang digambarkan sebagai Islam mencapai prestasi-prestasi atau puncak kejayaan. Periode pertengahan dimulai sejak runtuhnya dinasti Abbasiyah dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dengan ciri-ciri kekuasaan politik terpecah-pecah dan saling bermusuhan atau dikenal dengan masa stagnasi pemikiran Islam. Dan periode modern 1800 sampai sekarang dikenal dengan era kebangkitan Islam. Pada periode klasik, Islam mengalami 2 fase penting. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan di tahun 650 sampai 1000 Masehi. Pada fase inilah Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan pengaruh yang sangat signifikan ke arah barat melalui Afrika Utara mencapai Spanyol dan ke arah timur mencapai Persia. Islam sampai ke India. Yang kedua, fase disintegrasi dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi, yang ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagu di tahun 1258 Masehi. Perkembangan negara Islam masa klasik fase 1, yaitu di tahun 650 sampai 1000 Masehi. Periode klasik fase pertama dikenal sebagai masa ekspansi dan integrasi Islam. Masa ini sesungguhnya telah dimulai sejak kepemimpinan Rasulullah SAW sampai dengan pertengahan dinasti Abbasiyah pada tahun 1000 Masehi. Dikatakan masa ekspansi karena sebelum Rasulullah wafat tahun 632 Masehi, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam dan ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabia pada zaman Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kemajuan Islam pada masa klasik disebabkan beberapa faktor, yaitu semangat para pejuang Islam baik masa Rasulullah sampai Khalifah Abbasiyah yang benar-benar menyadari pentingnya menyampaikan dakwah Islam, sehingga kekuasaan Islam berkembang luas ke berbagai penjuru dunia. Di samping jabatan Khalifah, terutama masa Abbasiyah dipegang oleh tokoh yang kuat secara politik dan agama. Kemajuan Islam pada masa klasik disebabkan beberapa faktor, yaitu semangat para pejuang Islam baik masa Rasulullah sampai Khalifah Abbasiyah yang benar-benar menyadari pentingnya menyampaikan dakwah Islam, sehingga kekuasaan Islam berkembang luas ke berbagai penjuru dunia. Di samping jabatan Khalifah, terutama masa Abbasiyah, dipegang oleh tokoh yang kuat secara politik dan agama. Sekian dari saya, apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.